Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rike Firdausi Lalahi, NIM 20210063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan aplikasi yang saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Mobile Computing. Jadi, langsung saja, ini adalah aplikasi yang sudah saya rancang dengan nama DonorsQuy. Jadi pada aplikasi ini terdapat beberapa komponen. Teman-teman boleh lihat screen status, space 1, vertical, text box dan selanjutnya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang menjadi fungsi-fungsi komponen ini. Oke, untuk yang pertama itu komponen vertical arrangement, di mana komponen ini berfungsi untuk menambahkan layout sederhana dengan mengandalkan posisi sederhana pada saat menyusun beberapa komponen user interface ke dalam layout tanpa scroll. Lalu lanjut ke komponen space, di mana yang ini space ini berfungsi untuk mengatur spasi antara satu komponen lain dengan komponen lainnya. Contohnya adalah ini. Teman-teman boleh lihat untuk spasi yang saya tunjuk. Oke, baik, lanjut ke komponen text box, di mana text box ini adalah yang ini, yang gunanya untuk memasukkan data karakter, simbol atau numerik ke dalam kolom yang ini, yang dua ini. Oke, lanjut ada notifier 1, di mana notifier ini berfungsi untuk memberikan atau nantinya akan menampilkan suatu informasi dari aplikasi tersebut. Lalu ada button 1, di mana button ini berfungsi sebagai block login. Yang ini untuk melanjutkan suatu komponen atau objek sehingga terjadinya suatu event. Lanjut ada komponen web, yang ini web 1, di mana ini berfungsi untuk menyediakan link yang akan ditampilkan pada interface. Lanjut komponen yang terakhir itu ada TinyDB, di mana ini berfungsi untuk menyimpan semua data-data aplikasi yang akan ditampilkan nanti di dalam Android. Oke, dan untuk screen 2 itu ada halaman utama, masih sama komponennya seperti screen 1, cuman bedanya hanya ada penambahan komponen label, di mana komponen ini nanti berfungsi untuk menampilkan komponen atau teks yang akan diformat. Oke, langsung saja kita ke blocksnya. Blok screen 1. Oke. Jadi di blok sendiri, sebelum membuat blok ini saya membuat spreadsheet terlebih dahulu, dan gunanya itu untuk data-data yang akan dipanggil nantinya melalui web get 1, di mana itulah yang menjadi fungsi dari komponen ini. Oke, lanjut. Link tersebut akan di-copy di sini dan akan kita rubah dengan cara kita join pada link ini, slide export tanda tanya format sama dengan CSV. Lalu setelah link ini nanti berhasil dipanggil, saya buat respon kontennya dengan blok web 1 get text. Lalu pada blok ini artinya variabel switch menjadi list yang diambil dari file CSV tadi dan spreadsheet yang sudah kita buat. Kemudian di sini tersedia prosedur, blok prosedur to store to TDB, di mana blok ini nantinya akan menjadi perintah untuk menyimpan data ke dalam TinyDB. Proses ini akan dipanggil pada saat menjalankan blok yang ada di dalam web 1. Teks ini, jadi ini adalah bloknya. Teman-teman boleh lihat untuk blok yang saya tunjuk ini adalah blok prosedurnya. Oke, lanjut. Lalu ini blok when button 1.click berfungsi untuk tombol login.
Artinya dari blok ini ketika ditekan tombol login dan username masih belum diisi, maka akan muncul notif username masih kosong. Dan jika kita isi salah, maka notif yang muncul itu nanti adalah username salah. Begitu juga dengan password, di mana pada saat kita tidak mengisi password, maka akan muncul notifikasi password masih kosong. Begitu dengan seterusnya. Dan jika password dan username diisi dengan benar, maka akan muncul notifikasi sukses dan akan langsung beralih ke halaman utama. Dan untuk blok halaman utamanya adalah ini, dimana ketika nanti sudah ditampilkan, dia akan muncul sapaan atau kata-kata seperti "Hai, selamat datang". Itulah aplikasi yang sudah saya rancang, dan saya juga akan menampilkan interface. Ya, maaf sebelumnya. Di sini saya akan menampilkan user interface yang ada pada Android. Oke, ini adalah user interface pada Android. Untuk membuktikan blok yang sudah saya presentasikan tadinya, di mana jika kita membuat username secara sembarangan, itu akan muncul notifikasi username salah. Dan jika kita masih mengosongkan pada username, maka akan muncul notifikasi username masih kosong. Namun jika kita mengisi username dan password secara benar, maka ketika kita login, langsung beralih ke halaman utama, yaitu sapaan "Hai Rike Firda, selamat datang, berhasil login". Jadi demikianlah presentase yang sudah saya buat. Diucapkan terima kasih. Maaf jika terjadi banyak kesalahan kata. Undur diri dan sampai jumpa.